Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan penuh berkah. Teman-teman solih dan solihah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam suasana yang penuh berkah di bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita belajar tentang kebaikan, kesabaran, dan teladan dari junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Mama Kansa. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi pemimpin di kota Madinah. Banyak orang menyebut beliau sebagai Raja Madinah, bukan karena beliau ingin berkuasa, tetapi karena beliau memimpin dengan adil, penuh kasih, dan berlandaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertahun-tahun berdakwah di kota Mekah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menghadapi banyak rintangan. Orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan ajaran Islam sering menyakiti beliau dan para pengikutnya. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas dengan keburukan. Beliau tetap sabar dan terus mengajak manusia kepada kebaikan. Sampai akhirnya datanglah kabar gembira dari sebuah kota yang bernama Yatsrib, yang kemudian disebut kota Madinah. Penduduk Yatsrib mendengar tentang kemuliaan akhlak Rasulullah dan mereka sangat ingin menerima Islam dan mereka berkata, "Wahai Muhammad, datanglah ke kota kami. Kami akan melindungimu dan mengikutimu." Mendengar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Mereka meninggalkan rumah, harta, dan tanah kelahiran mereka di Mekah dengan menjaga keimanan. Beberapa waktu kemudian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut berhijrah bersama sahabat terdekatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus bersembunyi di Gua Sur agar tidak tertangkap oleh orang-orang Quraisy yang ingin mencelakai beliau. Namun, dengan pertolongan Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selamat dan sampai di Madinah dengan penuh selamat. Ketika Nabi tiba di Madinah, penduduk menyambut beliau dengan penuh kegembiraan. Anak-anak, laki-laki, perempuan menyambut beliau sambil bersorak. "Marhaban ya Rasulullah, selamat datang wahai utusan Allah." Suasana penuh sukacita dan sejak saat itu, kota Yatsrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang artinya kota yang bercahaya. Sebagai pemimpin, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup seperti raja yang kaya dan berkuasa. Beliau hidup sederhana, tidak tidur di atas tikar dan sering membantu pekerjaan rumah tangga. Namun, meski sederhana, beliau sangat disegani karena keadilan dan kasih sayangnya. Setelah hijrah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi, tempat umat Islam beribadah dan berkumpul untuk belajar Islam. Beliau juga menyatukan dua kelompok besar penduduk Madinah, yaitu kaum Aus dan Khazraj, yang sebelumnya sering bertengkar. Beliau mengajarkan mereka untuk hidup rukun seperti saudara. Kemudian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
juga membuat piagam Madinah, yaitu perjanjian mengatur kehidupan masyarakat Madinah agar semua orang, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat hidup damai, saling menghormati, melindungi satu sama lain. Semua keputusan diambil dengan adil, tidak memihak, dan selalu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Madinah pun semakin mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghormati beliau bukan karena kekuasaan, tetapi karena kelembutan dan kebijaksanaannya. Beliau menolong yang miskin, menyayangi anak yatim, dan selalu menepati janji. Walau banyak musuh dari luar kota yang ingin menyerang, Nabi Muhammad selalu memimpin pasukannya dengan keberanian dan doa. Setiap kemenangan bukan karena jumlah pasukannya, tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keimanan yang kuat. Nah, kesimpulan dari cerita kali ini adalah ketika Madinah sudah menjadi pusat dakwah Islam, Nabi tetap rendah hati. Beliau mengajarkan umatnya untuk bersyukur kepada Allah, menjaga persaudaraan, dan hidup dengan jujur serta amanah. Teman-teman yang solih dan solihah, pesan baik dari kisah ini adalah dari kisah Nabi Muhammad SAW Raja Madinah, kita dapat belajar beberapa hal penting. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyerah meskipun banyak orang yang menentang. Kedua, kepemimpinan yang adil dan jujur akan membawa kedamaian. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin yang dicintai karena keadilan dan kasih sayangnya. Baik, cukup sekian cerita dari Mama Kansa. Selamat dan semangat berpuasanya. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah selanjutnya. Ramadan berkisah, Ramadan penuh hikmah dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan penuh makna. Marilah kita berbanyak ibadah untuk menggapai hidayah. Ramadan berkisah bersama Lazuardi Gamilang. Ramadan berkisah penuh hikmah dan berkah.